Bagaimana cara orang menyatakan kecepatan gas di dalam suatu ruangan? Padahal kita tahu, dalam suatu ruangan itu terdapat banyak sekali partikel gas. Dan bisa jadi dalam suatu ruangan terdapat lebih dari satu jenis gas. Lalu bagaimana cara orang menentukan kecepatan partikel gas di dalam ruangan? Nah, untuk menyederhanakan permasalahan ini, maka orang mendefinisikan kecepatan atau kelajuan partikel gas dalam ruang tertutup, terutama gas ideal, dengan menentukan kelajuan efektifnya. Apa itu kelajuan efektif? Kita akan lihat. Misalnya di dalam suatu ruangan tertutup, terdapat beberapa partikel gas yang kelajuannya dan jumlah partikelnya berbeda. Ya, misalnya yang kelajuannya 1 meter per sekon, satuannya, itu ada 1 buah. Kemudian yang kelajuannya 2, ada 3 buah. Yang kelajuannya 3, ada 8. Yang kelajuannya 4, ada 5. Kelajuannya 5, ada 2. Yang kelajuannya 6, ada 1. Ya, di sini V adalah kelajuan partikel gasnya. Kemudian N adalah banyak molekulnya, jadi ini jumlah partikelnya. Dalam hal ini kita bisa menghitung beberapa jenis kecepatan, ya. Kalau yang selama ini kita tahu menentukan kecepatan kalau dari banyak benda, biasanya kita tentukan dengan kecepatan rata-rata, ya. Jadi kecepatan rata-rata. Tapi kalau untuk kelajuan efektif ini berbeda dengan kecepatan rata-rata. Kelajuan efektif atau kecepatan efektif adalah akar dari rata-rata kuadrat kelajuan. Jadi kalau kita tahu apa itu rata-rata, kecepatan rata-rata, V rata-rata, di sini yang digunakan adalah rata-rata kuadrat kelajuan. Dan ini hal yang berbeda, rata-rata kuadrat kelajuan. Kita bisa coba. Kalau kita menghitung kecepatan rata-rata, berarti akan kita hitung seperti ini. N1, V1 ditambah N2, V2 ditambah N3, V3, dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah partikelnya. N1 tambah N2 tambah N3. Sehingga kalau kita hitung, N1-nya 1, V1-nya 1, N2-nya 3 kali 2, 8 kali 3, 5 kali 4, 2 kali 5, tambah 1 kali 6, dibagi dengan jumlah partikelnya, 1 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Nah, ini kecepatan rata-rata ini akan kita dapatkan hasilnya adalah 3,35 meter per sekon. Jadi kalau kita hitung, kamu akan dapatkan 3,35 meter per sekon. Tetapi untuk menghitung kelajuan efektif dari suatu gas, kita tidak menggunakan ini, ya. Yang kita gunakan adalah rata-rata kuadrat kelajuan. Rata-rata kuadrat kelajuan. Ditulis dengan notasi V kuadrat di rata-rata. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya N1 kali V1 kuadrat ditambah N2 kali V2 kuadrat ditambah N3 kali V3 kuadrat dan seterusnya. N1, N2, N3. Nah, ini kalau kita hitung berarti 1 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 8 kali 3 kuadrat ditambah 5 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 5 kuadrat ditambah 1 kali 6 kuadrat dibagi dengan jumlah partikelnya. 1 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Nah, kalau kita hitung ini, kita akan dapatkan nilai yang berbeda dengan kecepatan rata-rata.
kita akan dapatkan nilainya adalah 12,55. 12,55 meter per sekon. Nah, yang disebut dengan kelajuan efektif adalah akar dari rata-rata kuadrat kelajuan ini. Ya, jadi kelajuan efektif itu adalah akar dari rata-rata kuadrat kelajuan. Jadi hasil ini 12,55 ini akan kita akar, ya. Akar dari 12,55. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilainya adalah 3,5 meter per sekon. Nah, kamu bisa bandingkan. Nilainya berbeda, ya. Kalau kita menghitung kecepatan rata-rata biasa, kita dapatkan 3,35. Tetapi ketika kita menghitung kelajuan efektif, kita dapatkan 3,5. Nah, yang orang gunakan untuk menyatakan kecepatan gas itu adalah kelajuan efektifnya. Jadi kalau dalam suatu bacaan kamu melihat ada kecepatan gas tertentu, nilainya sekian, itu adalah nilai efektifnya. Nah, dari persamaan gas ideal dan juga energi kinetik, kita bisa dapatkan rumus-rumus kelajuan efektif yang lain, ya. Jadi dengan menggunakan metode substitusi, kamu bisa dapatkan beberapa turunan rumus kelajuan efektif yang lain. Di antaranya seperti ini. Jadi kalau kelajuan gas, kita bisa lihat rumusnya. Yang pertama adalah V RMS. RMS itu singkatan dari root mean square, ya. Jadi rata-rata dari akar dari rata-rata kuadrat kelajuan. V sama dengan akar 3kT per M0. Di sini K-nya adalah konstanta Boltzmann, T-nya adalah suhu mutlak, dan M0 adalah massa satu partikel gas. Kemudian VRMS atau V efektif itu juga bisa sama dengan akar 3RT per MR. Jadi R di sini adalah tetapan umum gas ideal, MR adalah massa relatif partikel. Nah, sedangkan rumus yang terakhir itu adalah V sama dengan akar 3P dibagi dengan rho. Akar 3P per rho. Akar 3P per rho ini berarti melibatkan tekanan P dan massa jenis rho. Akan tetapi, untuk rumus ketiga ini bukan berarti kalau suhu itu berbanding lurus dengan tekanan dan berbanding terbalik dengan massa jenis, ya. Seperti di persamaan pertama dan kedua, kalau di sana V sama dengan akar 3kT per M. Berarti kan itu suhunya berbanding lurus dengan akar, kecepatannya berbanding lurus dengan akar suhu dan berbanding terbalik dengan akar massa. Tetapi tidak untuk rumus yang ketiga. Untuk rumus yang ketiga, meskipun di dalam rumusnya ada P dan rho, tetapi kecepatan gas tidak dipengaruhi oleh tekanan dan massa jenisnya. Rumus ini hanya didapatkan murni dari penurunan persamaan saja. Nah, kita bisa lihat kecepatan efektif dari beberapa gas pada suhu normal, ya, suhu 20 derajat Celcius. Kita bisa lihat kecepatan efektifnya ini bisa dikatakan berbanding terbalik dengan massanya, ya. Sehingga kalau kita lihat gas yang ringan akan memiliki kecepatan yang besar, misalnya H2. Sedangkan gas yang berat akan memiliki kecepatan yang lebih lambat, ya. Tuh. Nah, kita juga bisa lihat simulasi berikut, ya. Jadi di dalam ruang tertutup ini kita bisa memasukkan dua jenis gas. Ada gas yang berat berwarna biru dan ada gas yang ringan berwarna merah. Kalau kita masukkan dua jenis gas itu, ya, kita bisa melihat bahwa yang merah, yang lebih ringan itu bergerak lebih cepat daripada yang biru. Tetapi semuanya bergerak acak di dalam satu ruangan, sehingga kita tidak bisa menentukan kecepatan tiap partikel gasnya. Yang kita hitung adalah secara utuh dalam suatu ruangan itu kecepatan efektifnya berapa. Ya, demikian penjelasan tentang kelajuan efektif gas.
Semoga kalian makin memahaminya.